Anda kembali menyaksikan Ayus Pagi. Pemirsa, kericuhan antar pendukung calon Bupati Situbondo terjadi saat debat Pilbub Situbondo yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan terjadi usai Cabup nomor urut 1 Yusuf Rio Wahyu Prayogo mempertanyakan komitmen anti korupsi Cabup nomor urut 2 karena Suswandi yang diketahui berstatus tersangka oleh KPK. Baik, kita lanjutkan atau bagaimana? Bapak dan Ibu, mohon tertib keseluruhannya. Paslon nomor urut 1 akan menanggapi ya. Baik. Kericuhan antar pendukung Cabup Cawabub Situbondo dalam program debat berawal ketika Cabup nomor urut 1 Yusuf Rio Wahyu Prayogo bertanya kepada Cabup nomor urut 2 karena Suswandi. Anda sendiri masih dalam kondisi yang seperti itu. Rio menyoroti komitmen Karna yang menjanjikan pemerintahan bersih bagi Situbondo yang menurutnya bertentangan dengan status hukum Karna sebagai tersangka KPK. Situasi pun makin tegang usai pertanyaan tersebut. Baik, kita tidak akan bisa lanjutkan kalau Anda masih berdiri dan seperti itu. Pasangan 02 terutama kepada Pak Karna Suswandi, apa yang terjadi pada hari ini dan bagaimana kira-kira respon Anda dengan komitmen atau visi ke depan bahwa pemerintahan yang bersih sementara Anda sendiri masih dalam kondisi yang seperti itu. Jadi ini bagian terpenting dalam konteks good and clean governance. Ini menjadi hal yang sangat serius, isu yang paling serius di dalam konteks demokratisasi, sehingga ini perlu sekali saya mendapatkan respon dari Pak Karna dan Bu Nyai. Mungkin itu, terima kasih. Usai statusnya sebagai tersangka KPK disinggung karena Suswandi menyebut status tersangkanya masih dalam tahap dugaan. Lalu ia menegaskan bahwa kini tengah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangkanya. Mas Rio menyampaikan kalau saya sekarang sebagai tersangka. Jadi kata tersangka itu artinya bahwa di dalam undang-undang KUHP kita diatur praduga tak bersalah. Sebelum ada kekuatan hukum tetap yang menyampaikan bahwa saya bersalah, saya masih belum bisa dikatakan sebagai seorang koruptor. Saya belum bersalah. Jadi ini adalah KUHP yang mengatur. Jadi saya sekarang telah mengajukan pra-peradilan. Kita tunggu kebenarannya ini semua. Tensi antar pendukung paslon makin meningkat saat beberapa pendukung mulai berteriak dan mengganggu jalannya debat. Situasi yang tak terkendali membuat penyelenggara turun tangan. Bapak Ibu, kami sangat menghargai. Untuk itu mohon kita menghargai kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan atau bagaimana? Bapak dan Ibu, mohon tertib keseluruhannya. Paslon nomor urut 1 akan menanggapi ya. Baik, mohon izin. Bolehkah kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu mohon duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Mohon duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Kita nggak bisa melanjutkan kalau Bapak dan Ibu masih ramai seperti ini. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing? Untuk meredam situasi, Ketua KPU Kabupaten Situbondo dan juga penyelenggara menghentikan sementara acara debat untuk dilakukan mediasi. Selanjutnya, debat kembali dilanjutkan pada segmen penutup dan berlangsung lancar. Kami kembali usai pariwara. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta menyatakan siap jalani debat kedua Pilkada Jakarta. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat terbuka Pilkada DKI Jakarta besok. Meski tanpa persiapan khusus, 3 paslon akan memberikan penampilan terbaiknya. Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan akan belajar lebih banyak untuk menguasai topik-topik yang disiapkan dalam tema debat nanti.
Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong. Sementara itu sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas paslon Pilgub Jakarta. Poltreking Indonesia merilis elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul di angka 51,6%. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyusul dengan 36,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Lalu berikutnya Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPUD juga akan melibatkan partisipasi masyarakat untuk merumuskan pertanyaan bagi para calon gubernur dan wakil gubernur. KPU DKI telah menyiapkan tema soal ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan menghadirkan kembali 7 panelis dari berbagai ilmu dan juga praktisi. Secara teknis, pelaksanaan debat akan digelar sama seperti debat sebelumnya. Dalam debat kedua nanti akan dilangsungkan selama 150 menit yang terdiri dari 6 segmen. Konsepnya sama, tapi pada debat ini kami melibatkan partisipasi masyarakat juga ya. Jadi hari ini kita juga panelis sudah melakukan focus group discussion dengan para kelompok masyarakat untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat kira-kira seperti apa yang nanti. Guna menjaring aspirasi warga, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kebayoran Lama Jakarta. Warga Kebayoran Lama ini menaruh harapan besar kepada Ridwan Kamil agar mampu menghadirkan perubahan dan kesejahteraan jika terpilih di Pilkada serentak mendatang. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil banyak menerima curhatan warga dan pedagang saat melakukan belusukan di Pasar Kebayoran Lama. Selain fasilitas pasar yang kurang memadai, serta kebutuhan modal, warga juga mengeluhkan ketersediaan hunian serta layanan kesehatan. Menanggapi keluhan warga tersebut, pasangan Suswono pada Pilkada Jakarta ini menawarkan beragam program yang akan menjadi solusi bagi permasalahan yang kerap dihadapi warga. Pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada, cuman di atasnya dibangun hunian-hunian untuk anak-anak muda dan kelas menengah kan gitu ya. Nah itulah tadi program yang tentunya bisa kita dorong menjadi program unggulan. Sangat baik sekali, programnya bagus, sangat mewakili warga DKI Jakarta. KJP-nya buat yang sekolah, buat yang ibu-ibu lansia, pokoknya semuanya deh yang udah ada tolong diperbaiki. Program-program sama ini. Dagang kaki lima jangan digusur, dan lowongan kerja diperbanyak. Kebutuhan generasi Z di Jakarta juga tak luput dari perhatian mantan Gubernur Jawa Barat ini. Saat bertemu para startup yang dikelola oleh generasi Z di Hotel Peninsula, RK berkomitmen akan menyediakan fasilitas coworking space dan kopi gratis bagi pekerja Gen Z di Jakarta.
Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Iriansyah, iNews melaporkan. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno belusukan ke Pulau Bidadari dan Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Dalam belusukannya, Rano mendengar keluhan warga soal sulitnya lapangan pekerjaan hingga minimnya sarana transportasi. Kehadiran Cawagup DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno di Pulau Untung Jawa disambut antusias warga. Sejumlah warga langsung menghampiri pemeran sinetron Sidul itu untuk berfoto bersama. Dalam belusukannya di Pulau Untung Jawa, Rano mendengarkan keluhan warga terkait sulitnya lapangan pekerjaan serta minimnya sarana transportasi. Problematik Bidadari kemarin memang setelah pandemi kunjungan menurun. Nah, sehingga kita punya tugas untuk meningkatkan kunjungan. Nah, sementara kalau di Untung Jawa ini, kalau pariwisata sudah berjalan, cuman memang masyarakatnya membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus. Misalnya tadi lapangan pekerjaan, mereka ingin ada keadilan, anak-anak di Untung Jawa bisa bekerja di sini supaya nggak jauh-jauh. Rano juga berjanji akan membuat transportasi laut antar pulau yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo di berbagai wilayah terus bergulir. Seperti di Maluku, calon gubernur nomor urut 3 Hendrik Lewerisa mengunjungi desa Sirisori Islam di Maluku Tengah. Sementara calon gubernur Sulawesi Barat Andi Ibrahim Masdar berkampanye di Kelurahan Amasangan, Kabupaten Polewali Mandar. Calon Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, disambut antusias warga saat berkampanye di Desa Sirisori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Maluku Tengah. Cagup nomor urut 3 ini berjanji akan memperbaiki infrastruktur seperti akses untuk mempermudah masyarakat penjual hasil bumi. Selain itu akan mengadakan program bedah rumah bagi warga yang memiliki rumah tidak layak. Kalau anggaran di provinsi tidak cukup, kita harus melakukan lobby ke pemerintah pusat. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah menempatkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu program prioritas. Sementara itu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, calon gubernur Sulbar Andi Ibrahim Masdar menggelar kampanye dialogis di Kelurahan Amasangan, Kecamatan Binuang. Di hadapan ratusan masyarakat, Cagup Sulbar nomor urut 1 tersebut berjanji akan memperhatikan pendidikan dan kesehatan. Salah satunya dengan memberikan beasiswa bagi setiap anak sekolah agar adil dan merata, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah tinggi. Selain itu, Cagup yang berpasangan dengan Asnudin Sokong ini juga berkomitmen akan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyempurnakan program kesehatan gratis yang telah berjalan di Polewali Mandar. Tim Liputan iNews melaporkan. Menutup rangkaian hari pertama retret Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih serta taruna-taruni makan malam bersama. Para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus hingga penasehat khusus Presiden berbaur saat mengikuti acara makan malam. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berterima kasih kepada seluruh taruna TNI Polri yang telah melaksanakan upacara Parade Senja. Prabowo mengaku sengaja membawa para jajaran kabinetnya untuk mencontoh semangat dan disiplin para anggota taruna-taruni Akademi Militer. Presiden Prabowo merasa bangga di dalam kabinetnya terdapat 6 orang peraih Adi Makayasa, 2 dari Polri dan 4 dari TNI. Adalah harapan kita semua. Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
Di acara makan malam, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan memilih Lembah Tidar menjadi lokasi pembekalan anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo mengatakan sengaja mengajak para menteri untuk melihat para taruna yang menjadi kesatria membela bangsa dan negara. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang. Di sini perlawanan terhadap penjajah ada yang dihukum berkali-kali naik. Tapi ini adalah pusatnya kesatria-kesatria. Para kesatria adalah mereka yang dari sejak remaja memilih hidup melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih bernyanyi bersama di Gedung Hussein Akademi Militer Magelang. Tak hanya Menteri, Taruna Akmil juga ikut bergembira bersama. Sejumlah menteri membagikan momen kebersamaan dan keakraban usai acara makan malam formal retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Mereka merapat ke panggung hiburan dan menyanyikan lagu Koyo Jogja Istimewa. Sejumlah di antaranya juga asik berjoget memeriahkan suasana. Tak hanya Menteri Kabinet Merah Putih yang mendapat ke panggung, para taruna Akmil juga ikut makan malam. Ya, momen keakraban ditunjukkan para Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang saat pembekalan hari kedua. Mendagri Tito Karnavian dapat guyuran air ulang tahun. Momen menarik terjadi di Akmil Magelang tepat di hari ulang tahun Mendagri ke-60, yang mana Tito Karnavian diguyur air oleh sejumlah menteri usai senam pagi. Kejutan lainnya juga didapatkan Tito saat pembekalan menteri di ruangan AH Nasution. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga turut merayakan dan memberi ucapan selamat. Seisi ruangan juga turut menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Mendagri Tito Karnavian. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mengabadikan momen mereka menjalani pembekalan di Akmil Magelang, seperti yang diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melalui media sosialnya sambil mengenakan seragam tentara. Beginilah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mengenakan seragam tentara beraktivitas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ia pun mengupload dirinya melalui media sosial Instagram. Sama seperti Bima Arya, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani juga mengunggah postingan kegiatan pembekalan di Akmil Magelang. Dalam postingan ini, seluruh Kabinet Merah Putih mengenakan seragam tentara. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono tak begitu banyak memperlihatkan kegiatan pembekalan, namun ia bangga menunjukkan dirinya mengenakan seragam loreng khas TNI. Jika anggota kabinet banyak yang memperlihatkan kegagahan dengan seragam tentara mereka, lain halnya dengan Silmi Karim. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menunjukkan tenda-tenda tempat menginap jajaran kabinet selama pembekalan di Akmil Magelang. Tidak hanya menggunakan pakaian loreng ala tentara, jajaran Kabinet Merah Putih juga memiliki seragam lain dalam pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih melanjutkan agenda pembekalan di Akmil Magelang. Jika kemarin pejabat negara ini menggunakan pakaian loreng, kali ini para menteri mengenakan pakaian safari khas Prabowo Subianto. Mereka kompak memakai baju safari coklat muda atau krem untuk melanjutkan kegiatan pembekalan. Pakaian ini digunakan saat pembekalan dilakukan di dalam ruangan. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Makanan Bergizi di Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, di tengah agenda retret Kabinet Merah Putih, Prabowo meninjau lokasi yang ditujunya soal makan bergizi. Agenda dilakukan pada Sabtu siang. Presiden Prabowo pun keluar dari gerbang utama Akademi Militer dengan menaiki Bagikar, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Satuan Pelayanan Makan Bergizi terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, tak jauh dari Akademi Militer Magelang. Satuan Pelayanan Makanan Bergizi ini akan memproduksi 3.000 porsi makanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga anak sekolah. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjadi salah satu pemateri dalam pembekalan Kabinet Merah Putih di hari kedua. Retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menjadi momen yang penuh kesan bagi jajaran Kabinet Merah Putih. Menurut anggota Kabinet, kegiatan tersebut bukan hanya menguji fisik, namun juga menyelaraskan visi, membentuk sinergi, dan disiplin sebagai satu tim. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih antusias mengikuti senam pagi, latihan baris berbaris, hingga pembekalan yang digelar di kawasan Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini tentu memberikan kesan yang mendalam bagi para menteri dan wakil menteri. Iya, alhamdulillah. Saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi dan memudahkan misi itu terwujud. Memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan. Dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ya, kesana sangat baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif bagaimana kita di Kabinet Merah Putih ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa, baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita baris berbaris dan senam, kondisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting, dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat karena Bapak Presiden ingin pemerintahan Kabinet Merah Putih bergerak cepat dan bekerja efektif. Kegiatan 2 hari ini sungguh luar biasa. Kekompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Putih, semangatnya satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, mendengarkan penjelasan bersama-sama. Luar biasa. Saya melihat teman-teman anggota kabinet sangat senang, sangat gembira, banyak mendapatkan ilmu baru, dan terutama kekompakan. Nah, saya melihatnya di sini hari pertama memang saling melihat karena belum hafal semua, saya pun juga baru ya kan, kaget-kaget juga, tapi saya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan saya sebagai KSP. Saya berharap ada manfaat kami untuk berikan informasi langsung kepada beliaunya untuk menjaga marwah Kabinet Merah Putih yang insya Allah 5 tahun ke depan kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa dan negara. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork, dan saya rasa
kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama, dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan bahwa kita harus berirama. Dengan semangat baru diharapkan pemerintahan Prabowo Gibran serta jajaran Kabinet Merah Putih mampu membawa rakyat Indonesia lebih maju dan sejahtera. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang kedua berlangsung meriah di Sarinah Tamrin, Jakarta. Acara yang diinisiasi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gikraf ini merupakan bentuk penghargaan terhadap pelaku ekonomi kreatif di tanah air. Acara ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi di tengah masyarakat. Dalam Ikraf Fest 2024 digelar bermacam kegiatan seru seperti bazar, pentas seni dan musik, serta talk show yang menghadirkan mantan Menparekraf Sandiaga Uno dan Ketua Komite DPP Gikraf Archandra Akbar Supratman. Sebagai waktu itu Kadin tidak bisa menerima Bekraf di Lebur. Siapa yang akan menangani 17 subsektor? Oleh karena itu hari ini kita canangkan didirikannya Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Ini adalah salah satu hasil dari teman-teman di Gikraf, ya IP. Ya, ini yang kita mau berikan kepada negara, sumbangsi kepada bangsa. Mudah-mudahan IP ini akan terus berlanjut. Dan yang terpenting kalau pesan dari Pak Wisnu Tama tadi itu, selain UMKM yang adalah gagasan, ide pikir, yang ini yang harus